Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Aslinda akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Otomatisasi Penerimaan dan Pengiriman Pesan dengan Sistem Terdistribusi untuk Mendukung Penyebaran Informasi Akademik. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama pengenalan jurnal, kemudian pendahuluan, kemudian pengertian sistem terdistribusi, perancangan infrastruktur jaringan, uji coba dan analisa, dan kesimpulan. Kemudian pengenalan jurnal. Adapun dari pengenalan jurnal tersebut yaitu judul jurnal Otomatisasi Penerimaan dan Pengiriman Pesan dengan Sistem Terdistribusi untuk Mendukung Penyebaran Informasi Akademik. Adapun volume dari jurnal yaitu volume 1 nomor 1, kemudian tahun terbit pada tahun 2012. Dan penulisnya yaitu Wangsit Setioadi, Heroin Tolo, dan Yuliani Indrianingsih. Adapun reviewernya yaitu saya sendiri atas nama Ummu Aslinda, dan tanggal reviewer yaitu pada tanggal 20 Juni 2023. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat terutama dalam bidang teknologi informasi banyak memberikan kemudahan dan melakukan pertukaran informasi. Komputer dan teknologi merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk dapat mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan pada saat ini adalah handphone yang mempunyai fasilitas Short Message Service atau SMS. Kelebihan dari SMS yaitu biaya yang lebih murah daripada berbicara langsung melalui telepon atau handphone, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transfer data dalam ukuran kecil. Dengan perkembangan aplikasi handphone tersebut, teknologi aplikasi SMS banyak dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih umum. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah satu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk mendistribusikan data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sutedjo Budi pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu perancangan infrastruktur jaringan. Perancangan jaringan pada penelitian ini menggunakan topologi star pada jaringan area lokal. Media transmisi jaringan menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan antar komputer. Terdapat satu buah komputer yang dijadikan komputer server dan beberapa unit komputer yang dijadikan komputer klien. Modem yang terhubung di komputer server difungsikan untuk melakukan pengiriman maupun penerimaan pesan, di mana dalam modem sudah terdapat SIM card kartu seluler, sehingga jalur komunikasi antara pengguna luar dan sistem jaringan melalui HP user dan modem. Adapun perancangan infrastruktur jaringan dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu uji coba dan analisa. Yang pertama yaitu melakukan konfigurasi jaringan. Untuk menjalankan aplikasi ini, harus dilakukan konfigurasi jaringan terlebih dahulu. Peralatan yang dibutuhkan yaitu sebuah komputer yang digunakan sebagai server dan beberapa unit komputer yang digunakan sebagai klien. Selanjutnya yang kedua yaitu uji coba aplikasi server. Untuk dapat menjalankan aplikasi server, pengguna harus mengisikan nomor port yang akan digunakan untuk melakukan koneksi ke modem dan mengisikan nomor port yang akan digunakan untuk koneksi ke aplikasi klien. Yang ketiga yaitu uji coba aplikasi klien. Data berupa IP address dan nama pengguna pada aplikasi klien harus terdaftar terlebih dahulu di aplikasi server. Untuk dapat menjalankan aplikasi klien, pengguna harus mengisikan nomor IP dari aplikasi server dan mengisikan nomor port yang telah ditentukan oleh aplikasi server sebagai jalur komunikasi. Yang keempat yaitu uji coba penerimaan pesan oleh klien. Dalam uji coba penerimaan pesan oleh klien, aplikasi server dan aplikasi klien harus terkoneksi terlebih dahulu dengan menyamakan nomor port untuk kedua aplikasi tersebut sebagai jalur komunikasi, dan aplikasi klien harus mengisikan nomor IP dari komputer server.
Setelah kedua aplikasi terkoneksi, maka pesan yang dikirimkan oleh seseorang yang ditujukan kepada aplikasi klien dapat ditampilkan. Yang kelima yaitu uji mengirim pesan. Pesan yang dikirim oleh aplikasi klien dapat berupa pesan baru maupun membalas pesan yang sudah masuk. Apabila ingin mengirim pesan baru, pengguna harus memasukkan nomor tujuan dari penerima pesan. Sedangkan jika ingin membalas pesan, pengguna dapat mengambil nomor tujuan pesan dari pesan yang masuk. Yang keenam yaitu uji coba mengirim dengan banyak nomor. Dalam uji mengirim sebuah pesan ke banyak nomor, dilakukan dengan memasukkan nama-nama yang tersimpan pada buku telepon. Yang ketujuh yaitu uji operator. Dalam melakukan uji operator ini menggunakan 5 buah SIM card dari 5 operator telepon seluler yang berbeda, yaitu Indosat, Telkomsel, XL, Tri, dan Axis. Tujuan dari uji operator ini yaitu untuk membandingkan dari setiap SIM card yang digunakan untuk mengetahui kecepatan pengiriman pesan dan biaya yang diperlukan untuk mengirim pesan. Nah, adapun analisa sistemnya yaitu yang pertama, aplikasi server dan aplikasi klien dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan port yang telah ditentukan oleh aplikasi server. Yang kedua yaitu pesan yang dikirim oleh pengguna ke komputer klien, tujuan terlebih dahulu difilter oleh aplikasi server untuk ditentukan ke komputer klien yang mana pesan tersebut akan dikirimkan. Yang ketiga, kecepatan pengiriman pesan dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengirim pesan tergantung dengan kartu telepon seluler yang digunakan. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, sistem penyebaran informasi berbasis SMS telah berhasil digunakan untuk mengirim pesan dari komputer ke pengguna dan sebaliknya. Dalam hal ini dapat membantu penyebaran informasi akademik antara pihak sekolah dan mahasiswa. Yang kedua, jumlah komputer yang digunakan untuk mengirimkan pesan dibatasi oleh alamat jaringan yang sama. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu biaya penggunaan SMS dapat dikendalikan karena pengirimannya tercatat pada aplikasi server. Semua SMS yang keluar tercatat dalam database yang ada di server sehingga jumlah SMS yang keluar dan biaya yang dikeluarkan dapat dihitung. Baik, itulah review jurnal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.